Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya muliakan dan saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa bertatap muka, bertemu di dalam majelis yang mulia, majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah yang mudah-mudahan dengan kedisiplinan kita berjamaah ke masjid untuk salat, semoga Allah Subhanahu wa taala pula menata dan merapikan kehidupan kita semuanya. Karena siapapun orang-orang yang disiplin dalam menjalankan perintah Allah, khususnya salat 5 waktu, maka Allah akan perbaiki, Allah akan rapikan kehidupannya. Dan siapa yang lalai dan menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya pun akan carut marut, akan sering kehabisan waktu dan seringkali merasa banyak hal tidak bisa dikerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disiplin masalah waktu, diajarkan khususnya yang pertama di dalam sholat 5 waktu. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berjamaah sholat di masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan amal soleh kita dan menjadikan kita istiqomah di atasnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas dan mengkaji tentang berbagai macam tipu daya syaitan yang melumpuhkan hati kita, sehingga kalau kita tertipu maka kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan, dan kalau kita mengikuti langkah-langkah syaitan maka dia menuntun dan mengajak kita menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui dan kita antisipasi semua muslihat, semua makar dan tipu daya syaitan, agar kita tidak sedikit pun tergerak untuk mengikutinya. Bahkan justru kita menentangnya dan menjauhinya. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang tipu daya syaitan, itu diantaranya adalah mempengaruhi seseorang dari kalangan manusia, dan mereka adalah syaitan dari kalangan manusia, untuk menyesatkan manusia yang lain tanpa harus susah payah menggoda satu persatu, walaupun satu persatu sudah digoda. Namun ketika syaitan melihat ada seseorang atau tokoh-tokoh yang memiliki pengikut yang banyak, di mana ucapannya selalu didengar, bahkan mereka fanatik dengan tokoh tersebut, followernya begitu banyak, maka cukup orang ini yang menyampaikan kebatilan, menyampaikan kesesatan, maka yang lainnya akan ikut. Kalau dia punya pengikut 10.000 bahkan 100.000, bisa jadi 100% atau minimal 90% dari mereka mengikuti ucapan tokoh ini. Maka cukup satu orang tapi pengaruhnya untuk ratusan bahkan ratusan ribu orang, bahkan lebih dari itu. Kemudian juga di antara tipu daya syaitan yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir, yaitu dengan alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menggunakan akal sehat, sebagaimana Allah sering menyatakan afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir?
Bagaimana Allah menyebut tentang ulil albab, orang-orang yang memiliki akal. Maka dengan alasan itu ada orang yang kebablasan akhirnya mendewa-dewakan akalnya. Sehingga ketika urusan agama atau dalil dari Al-Quran maupun hadis yang tidak cocok menurut dia dengan akalnya, maka dia kalahkan dalil dan dia ikuti akalnya. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara tipu daya syaitan adalah wa min kaidihi ma alqahu ila juhalil mutawassifah. Di antara tipu daya syaitan itu adalah apa yang ditanamkan dalam keyakinan orang-orang sufi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali para ulama mendefinisikan siapa sebenarnya orang-orang sufi dan gerakannya yang disebut tasawuf. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan kurang lebih ada 30 pendapat tentang sebenarnya diambil dari kata apa sufi itu. Namun di antaranya yang lebih mendekati, di antaranya adalah suf itu diambil dari kata ahlus sufah. Dulu di zaman Nabi SAW ada para sahabat yang miskin, terutama dari kalangan muhajirin. Mereka tidak punya rumah dan mereka tidak punya keluarga, lalu mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi. Tinggalnya di dalam masjid, jadi ada ruangan-ruangan yang ditempati oleh kaum du'afa. Lalu mereka dikenal dengan istilah ahlus sufah, sehingga kata sufi diambil dari itu. Dan juga ada yang lain, diantaranya suf artinya kain dari bulu domba atau kain wol. Orang-orang yang hidupnya sederhana memakai baju dari kain wol zaman dulu, sehingga kain wol itu disebutnya suf, sehingga orang-orang yang berzuhud dari kehidupan dunia ini disebut orang sufi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya sebenarnya di awal mula kemunculannya itu di zaman para sahabat Nabi SAW dengan tujuan yang baik dan juga dengan tata cara yang benar. Itu di antara kaum muslimin di awal Islam, mereka ada orang-orang yang memang mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dan berlepas dari kecintaan mereka terhadap dunia. Dan itu muncul dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in. Bahkan ada yang diantara tabi'in itu atau dari tabi'ut tabi'in yang digelari sebagai abidul haramain, hamba dua tanah haram, tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Yaitu seorang yang bernama Fudail bin Iyad, yang bersahabat dengan Abdullah ibnul Mubarak, sampai digelari abidul haramain, hamba dua tanah suci, karena memang beliau seorang ahli ibadah, tinggalnya hanya di Masjid Nabawi, hanya di Masjidil Haram, terus begitu. Jadi di awal kemunculannya sebenarnya mereka adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak tertarik dengan kehidupan dunia dan meninggalkan hubbud dunia. Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan diri dalam urusan-urusan ibadah dan amal soleh. Namun mereka semua masih tentunya dalam koridor syariat, mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti Al-Quranul Karim. Namun di kemudian hari, kelompok-kelompok sufi ini atau orang-orang pelaku yang disebut kegiatannya tasawuf, maka syaitan masuk dan melemparkan kepenyimpangan dalam hati mereka, sehingga memunculkan akidah, kemudian juga ibadah dan juga amalan-amalan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka meyakini bahwa wa abrazahu lahum fi qalibil kashfi minal khayalat. Ada salah satu akidah tasawuf yang disebut kashful uyun atau kashful ayan, yaitu menyingkap sesuatu, menyingkap tabir. Mereka punya target, biasanya ada kelompok-kelompok yang disebut thariqah, dan setiap thariqah itu
thariqah sufi memiliki wali masing-masing dan memiliki nama masing-masing sesuai dengan pemimpin mereka. Ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Tijaniyah, Basyishiyah dan sebagainya, diambil dari nama-nama pemimpin, tokoh atau wali mereka. Dan setiap thariqah itu memiliki tata cara zikir atau ibadah yang tertentu yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu target yang mereka ingin capai adalah adanya al-kashfu, yaitu menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mampu melihat wujud Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini, sehingga mereka meyakini bahwa orang yang sudah memiliki al-kashf, yaitu menyingkap tabir, dia mengetahui hakikat, dia menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sudah bisa menyingkap tabir ini, sudah sampai kepada hakikat atau ma'rifat, maka dia sudah tidak butuh lagi syariat, tidak butuh lagi untuk beribadah, karena dia sudah mencapai kepada titik puncaknya. Jadi sudah mencapai titik puncaknya, bisa menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu lagi dengan syariat. Bahkan akan memandang orang-orang yang menjalankan syariat itu levelnya masih rendah, karena mereka menganggap kami sudah tingkatnya ma'rifat, sudah mencapai kepada hakikat. Sehingga di antara mereka ini tipu daya syaitan, yang tadinya mereka bertujuan menjadi ahli ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi kehidupan dunia dengan segala kesenangannya, akhirnya terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya adalah yaitu al-kashf, menyingkap tabir yang menutupi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak butuh lagi syariat. Maka akan kita temui di antara orang-orang yang sudah mendalam dalam hal ini, mereka tidak akan melakukan ibadah seperti sholat. Mereka berpendapat dengan ayat Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dalam surat Thaha ayat 14. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi tujuan salat untuk mengingat Allah. Tapi kalau kita sudah ingat kepada Allah, mampu menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah, maka sudah tidak butuh salat lagi. Karena tujuan salat adalah li dzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Kalau sudah ingat Allah berarti nggak butuh salat. Maka syariat itu dianggap level yang rendah, sehingga orang-orang yang mencapai level ma'rifat tidak butuh lagi dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tipuan iblis dan bala tentaranya yang menghiasi amalan-amalan mereka seolah-olah sebuah kebenaran. Padahal kalau kita memperhatikan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tetap melakukan ibadah, bahkan beliau orang yang nomor satu dalam beribadah. Bahkan beliau melaksanakan salat malam sampai kaki beliau bengkak. Tidak pernah beliau mengatakan, saya orang yang paling dekat dengan Allah, sudah menyingkap tabir dan saya tidak butuh lagi syariat, sehingga tidak salat. Kita dapati dalam sirah nabawiyah, beliau adalah orang yang sangat rajin beribadah, khususnya salat, bahkan menambah dengan salat sunnah, diantaranya salat malam sampai kakinya bengkak. Ini diantaranya akidah dari orang-orang ahli tasawuf atau orang-orang sufi. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi wa aghnahum anit taqayyudi bis sunnati wal Qur'an. Mereka merasa cukup, artinya tidak butuh lagi dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka melakukan lelaku atau istilahnya ritual, yang mana ketika mereka lakukan itu, mereka tidak usah mencari ilmu agama, tidak usah menggali, mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi, karena ada yang diistilahkan ilmu laduni. Jadi ilmunya langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha belajar. Dikasih wangsit atau ilham begitu saja dia dapat ilmu. Nah, ini kalau sudah seperti ini repot ketika dijelaskan ayat, dijelaskan hadis, saya sudah dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa proses belajar, langsung masuk ke dalam hatinya
dan disebut ilmu laduni. Sehingga mereka merasa cukup, tidak butuh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya lagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seseorang melakukan satu amalan menurut versi mereka, maka mereka akan menjadi wali-wali Allah. Dan di antara wali-wali Allah itu ada yang disebut wali majzub. Jadi kata jazaba artinya dijambak, diambil. Jadi di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini adanya wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah bersedih hati dan tidak pernah merasa takut. Dan mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman, bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis dijelaskan, man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-waliku, dalam hadis qudsi, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa seseorang itu akan menjadi wali-wali Allah ketika dia itu mengamalkan amalan yang fardu dan juga mengamalkan amalan yang sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa ma yataqarrabu 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Setelah amalan yang wajib, kemudian mereka mengamalkan nawafil, amalan-amalan yang sunnah, maka jadilah mereka wali-wali Allah. Jadi tidak secara spesial, namun hanya orang-orang yang beriman, bertakwa. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, siapapun dia, maka mereka adalah wali-wali Allah. Tapi dalam akidah di antara sebagian orang-orang sufi, bahwa menurut mereka ketika mereka melakukan amalan-amalan khusus tertentu, maka mereka akan diangkat menjadi wali-wali Allah. Dan ada di antara mereka itu wali yang disebut wali majzub, dijambak, diambil begitu saja oleh Allah jadi wali. Dan ini menunjukkan karakter yang berbeda dengan wali-wali yang lainnya, yaitu orang-orang yang kalau kita lihat adalah orang-orang yang depresi, orang-orang gila, nggak pakai baju, kemudian rambutnya tidak pernah dipotong, kemudian lusuh, nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, ya orang gila di jalan-jalan seperti itu. Tapi menurut mereka itu adalah wali mazdub, wali yang secara khusus langsung dijambak, istilahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat oleh Allah sendiri jadi wali-wali Allah, sehingga mereka sangat dimuliakan, dicium tangannya dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita membedakan orang gila ini wali atau bukan? Tapi yang jelas wali itu adalah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang-orang yang gila bisa dikatakan bertakwa? Karena dia lepas dari kewajiban syariat, dia lepas dari beban taklif, dia tidak berdosa ketika melakukan maksiat, tidak berdosa ketika meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka bukan orang-orang yang terkena beban syariat, tapi dianggap sebagai wali-wali Allah. Ini diantara akidah dari kaum sufi. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dari mereka juga ada yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tokoh-tokoh sufi itu ada yang mengatakan bahwa daging itu ya adalah haram, sehingga mereka menghindari untuk makan daging. Tujuannya mereka menghindari kesenangan hidup, sehingga makanan-makanan yang enak diharamkan untuk diri mereka. Bahkan mereka juga sebagiannya mengharamkan dirinya untuk menikah, karena menikah ini akan melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dihilangkan, bahkan mengharamkan dirinya untuk menikah. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ketika ada 3 orang laki-laki datang ke rumah Rasulullah SAW, lalu bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka bertiga bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah bagaimana tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah
ketika itu tidak ada di rumah, Aisyah menjelaskan Rasulullah itu ibadahnya seperti ini, seperti itu dijelaskan. Maka kata orang ini, 3 orang ini, ternyata ibadahnya Rasulullah biasa-biasa saja. Lalu salah satu di antara mereka yang pertama mengatakan, demi Allah, saya akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur, akan sholat malam sepanjang malam. Kalau saya lihat ibadah Rasulullah kok cuman biasa seperti itu, saya akan lebih dari itu. Yang kedua mengatakan, saya akan puasa terus menerus setiap hari, tidak akan ada waktu untuk berbuka. Dan yang ketiga, saya tidak akan menikahi wanita. Lalu ketika orang ini beranjak dari rumah Rasulullah, Rasulullah datang. Lalu Aisyah bercerita, ya Rasulullah, tadi ada 3 orang laki-laki menanyakan bagaimana ibadah Anda. Setelah saya jelaskan, mereka menganggap remeh dan kecil ibadah Anda, dan mereka berkomitmen untuk melebih-lebihkan ibadah mereka. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat, cari 3 orang ini, hadapkan kepada saya. Akhirnya dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah melakukan klarifikasi, apa betul kalian bertiga mengatakan begini, begini, begini? Betul wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menyatakan, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aku sholat, aku pun tidur. Aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikahi wanita. Rasulullah saja orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah. Dia sholat malam juga tidur. Beliau berpuasa juga berbuka, dan beliau menikahi wanita. Maka jangan sampai karena alasan ingin mendekatkan diri kepada Allah lalu meninggalkan perkara-perkara yang halal, bahkan mengharamkan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara amaliyah mereka, setiap kelompok atau setiap thariqah di antara mereka punya amalan zikir masing-masing yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dengan zikir yang sangat banyak dan dengan tata cara yang sangat khusus. Bahkan kalau bapak-bapak ingin menonton, silakan dibuka di YouTube bagaimana sebagian dari thariqah itu melakukan zikir yang sangat berbeda dengan zikir keumuman kaum muslimin. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai kesurupan. Bapak, kalau dilihat luar biasa itu ya. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan zikir sampai kesurupan seperti itu. Sampai para wanitanya membuka auratnya, melepas hijabnya, dan ya bergerak-gerak ke sana kemari dalam rangka berzikir katanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, apabila dikupas secara menyeluruh dan luas, sangat panjang dan butuh waktu yang panjang, bagaimana akidah, bagaimana ibadahnya, dan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf. Maka ini semua adalah tipu daya syaitan. Yang tadinya orang berniat baik, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin meninggalkan hubbud dunya, ingin menjadi orang yang zuhud, namun akhirnya dijebak oleh syaitan sehingga mereka melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan. Kemudian satu lagi secara singkat Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara tipu muslihat syaitan adalah yaitu wa min anwa'i makayidihi wa makrihi an yadwal abdu bi husni khuluqihi wa talaqatihi wa basyarihi ila anwa'i minal atham wal fujur. Jadi yang luar biasa itu tipu daya syaitan adalah di antaranya mengajak kepada hamba-hamba Allah, manusia, untuk memperbaiki sikapnya, memperbaiki akhlaknya, namun dalam rangka menggiring orang tersebut dalam perbuatan dosa. Kok bisa ya Pak? Orang diajak untuk berakhlak mulia tapi digeret untuk melakukan dosa. Bagaimana caranya? Subhanallah, ini memang tipuan yang sangat halus. Yaitu seseorang akan dibisikkan ke dalam hatinya untuk mengamalkan perintah Nabi. Kamu harus murah senyum, harus ramah, harus akrab, tapi kepada orang-orang pelaku dosa. Dengan alasan untuk berbuat baik. Dan yang berbahaya adalah ketika mereka berjumpa dengan ahlul bid'ah, baik bid'ah dalam masalah akidah maupun ibadah, dalam masalah fikrah, pemikiran ya, termasuk bid'ah-bid'ah yang besar itu adalah dalam bidang akidah, memunculkan perkara-perkara baru dalam masalah akidah. Bukan hanya bid'ahnya dalam wudu, waktu azan, waktu sholat, waktu puasa, tapi ada juga bid'ahnya dalam masalah akidah.
semua perkara baru yang masuk ke dalam syariat dan dijadikan bagian dari syariat. Sebagaimana akidahnya orang-orang Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah dan lain-lainnya, ini juga termasuk bagian dari bid'ah, bahkan bid'ah dalam masalah yang sangat pokok, masalah akidah. Memunculkan akidah baru yang berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menganjurkan kalau bertemu dengan ahlul bid'ah yang menebarkan subhat, maka kita harus hati-hati, jangan berteman akrab, jangan sering duduk bersama mereka. Karena khawatirnya hati ini lemah, disambar oleh subhat mereka, kita terbawa. Nah, syaitan ini pintar. Yaitu bukankah Allah, bukankah Rasulullah mengajak kita untuk murah senyum, untuk ramah, untuk akrab kepada mereka, kepada siapapun. Maka ini ditargetkan hamba ini bagaimana supaya akrab dengan para pelaku dosa, akrab dengan ahlul bid'ah, sehingga berbaik-baikan dengan mereka, lambat laun digoda, terbawa. Awalnya bagus. Kemudian sementara ketika mereka itu bertemu dengan orang-orang fakir, orang miskin, orang-orang yang dianggap status sosialnya rendah, justru dia bersikap yaitu keras, ya, tidak tersenyum, berkesan supaya menjaga wibawa, saya ini orang kaya, ini orang miskin, ya, supaya dia tidak merepotkan saya, supaya dia tidak pinjam uang, supaya dia tidak minta-minta, saya harus ya menjaga wibawa dengan cara tidak tersenyum, tidak terlalu dekat dengan mereka. Ini terbalik Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita memang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk bermanis muka dan jangan pernah memalingkan muka. Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah engkau memalingkan khaddak, yaitu pipimu, memalingkan wajahmu dari manusia. Dan jangan berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Dan juga Rasulullah mengajarkan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Bermanis muka di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tersenyum, menyapa, menegur, mengucapkan salam, ini semua diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kita tahu ini orang pelaku dosa, ini adalah terutama orang yang suka menebarkan subhat, membuat kerancuan-kerancuan dalam agama ini, yang disampaikannya seringkali menyesatkan orang. Maka kalau kita tersenyum kepadanya, dekat, kemudian akrab, dengan alasan kita harus berbuat baik kepada siapapun, maka syaitan akan menjebak kita dengan senyuman kita, dengan keramah tamahan kita, dengan keakraban kita, digodalah kita lalu terjatuh mengikuti dia. Sementara ketika ketemu orang miskin, orang yang dianggap rendahan, dia dengan alasan menjaga wibawa supaya tidak direpotkan, supaya kalau saya terlalu dekat, dia akan, istilahnya orang Jawa apa ya, ngelama ngelunjak nih, wong enggak duwe iki nih dikasih hati kok jaluk iki jaluk iku. Jadi harus sikap tegas. Padahal yang terjadi adalah tidak seperti itu. Rasulullah justru mengajarkan kepada kita untuk dekat dengan orang-orang du'afa, orang-orang lemah, dan kita membutuhkan kecintaan mereka dan doa-doa dari mereka. Kenapa justru ada orang yang bermanis muka dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyebarkan kesesatan, sementara dia bermuka masam dengan alasan menjaga wibawa dari orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, di mana Rasulullah sangat cinta berkumpul dengan mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini juga termasuk bagian dari jebakan syaitan, dengan alasan berlemah lembut, kemudian ramah dan murah senyum, lalu kita merapat dan mendekat kepada orang-orang yang menebarkan kesesatan-kesesatan, maka akhirnya kita tergoda dan terjebak mengikuti akidah, mengikuti ajaran-ajaran mereka. Maka kita harus hati-hati ketika kita tahu persis bahwa orang ini biasanya menyebarkan subhat, mengajak kepada penyimpangan, mengajak kepada perkara-perkara baru dalam urusan agama ini, kita harus jaga jarak dengan dia, karena hati ini lemah dan subhat itu menyambar-nyambar kita semuanya. Maka justru dengan orang-orang yang lemah, fakir miskin, du'afa, kita harus murah senyum, dekat, merangkul mereka, dan kita sangat butuh doa-doa mereka dan kecintaan mereka kepada kita semuanya.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah dua di antara tipu daya syaitan yang banyak menyesatkan Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terlindung dan terjauhkan dari segala tipu daya syaitan dan Allah senantiasa membimbing kita ke jalannya yang lurus menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.